Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi. Khususan dalam musannif hadal kitab lil Imam Jalaluddin Al-Mahalli was-Suyuti bersahib al-Hasyah al-Mu'assawi wa kullu man yadrus fi hadhihi al-halaqah al-fajriyah Ramadan fi hadzal masjid al-mas'a wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sya'ulillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi surati Abasa. Kita lanjutkan kajian surat Abasa, tafsir Jalalain. Kita lanjut di ayat yang ke-13. Kalla innaha tadhkirah. Kemarin ayat yang ke-11, kalla innaha tadhkirah. Itu semua teguran dari Allah Subhanahu wa taala merupakan peringatan, pelajaran buat kita. Faman syaa'a dzakarah. Bagi siapapun yang ingin mengambil pelajaran, pasti dia akan petik pelajaran tersebut. Baik. Kita lanjut di ayat yang ke-13 untuk tabarukan kita baca bersama-sama. Setelah ini mungkin kalau ada yang ingin baca 1-2 orang sambil belajar tahsin bersama-sama, kita persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi suhufin mukarramah. Marfu'atin mutahharah. Bi aidi safarah. Kiramin bararah. Nasyaallah, barakallahu fiik. Ini prosa ujungnya keren. Inspirasi pantun dari sini. Ujungnya tamarbutoh semua. Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah. Fi suhufin mukarramah. Ada tamarbutohnya. Marfu'atim mutahharah. Bi aidi safarah. Kiramin bararah. Nah, itu sampai ayat ke depannya juga yang belum kita baca, semuanya mengandung unsur sastra yang sangat indah. Apa bahasa Arabnya sastra? Adab. Adab itu artinya sastra. Kalau adab itu baru artinya adab dalam bahasa Indonesia. Nah, itu beda. Alif doang itu udah beda. Di kampus-kampus perguruan Islam kita tanya sama mahasiswa, ente jurusan apa? Saya jurusan adab. Nah, itu artinya jurusan sastra Arab. Jangan kita, oh emang ente gak beradab ya? Jangan. Jurusan adab bukan berarti dia belajar adab gak punya adab gitu. Enggak. Arti adab itu adalah sastra. Al-Quran, Quranun adabi. Quran itu adalah bacaan yang penuh dengan nuansa sastrawi. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufin mukarramah. Ayat 13. Baik. Fi suhufin, di dalam suhuf. Apa arti suhuf? Lembaran. Suhuf itu artinya lembaran. Apabila lembarannya sudah disatukan dalam satu buku, itu namanya mushaf. Nah, sekali lagi, ini nih Quran itu dulunya suhuf. Di zaman Nabi masih berstatus suhuf. Kenapa? Tercerai berai.
Ayat ini di sahabat ini, ayat ini di sahabat itu, ayat yang ono di sahabat yang ono, ayat yang ini di sahabat yang ini. Tapi semuanya saling mengkonfirmasi. Wafat Rasulullah, masuk ke zaman Sayyidina Abu Bakar. Para sahabat ikut berperang, berjihad. Banyak sahabat penghafal Quran yang gugur. Sesuatu yang kemudian ditakutkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab minta kumpul rapat bareng. Salah satu poin yang dibahas itu setelah terjadi peperangan, kalau nggak salah peperangan Al-Yarmuk dan Qadisiyah Yarmuk, kalau nggak salah. Di peperangan Yarmuk ini banyak lebih dari 7 penghafal Quran syahid. Sehingga Umar bin Khattab khawatir nih kalau semua sahabat gugur, siapa nanti yang akan bisa mengajarkan Al-Quran. Inni ara an tajma al-Quran fi mushafin, kata Sayyidina Umar. Aku berpendapat engkau wahai Khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah, yakni Sayyidina Abu Bakar, coba dong kumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Abu Bakar nerima nggak Pak awalnya? Enggak. Kaifa af'alu ma la yaf'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana saya melakukan sesuatu yang nggak ada di zaman dan nggak ada perintah dari Rasul? Abu Bakar juga takut. Takut apa? Takut dianggap itu adalah perbuatan bid'ah. Karena tidak diajarkan oleh Nabi, nggak ada contohnya dari Nabi. Tapi Umar menegaskan, wallahi inna hadza la khair. Ini baik demi Allah, ini kebaikan. Kalau nggak disatukan, siapa nanti yang akan meneruskan mushaf? Siapa yang akan melanjutkan baca Al-Quran? Pendapat ente gimana, Utsman? Saya ikut apa kata Umar. Abdurrahman bin Auf, demi Allah, saya setuju. Intinya di pendapat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib Madinatul Ilmi, kotanya ilmu. Ali sepakat, setuju. Saya berpendapat Quran harus dibukukan dalam satu mushaf. Setuju semuanya? Oke. Faman naqumu bi tatabbu'i wa jam'ihi. Terus siapa kita bentuk? Tugas kepanitiaan kodifikasi Al-Qur'anul Karim. Akhirnya diutuslah sahabat yang bernama Zaid bin Sabit, bukan Haritha. Kalau Haritha anak angkatnya Rasulullah yang sudah kita ceritakan kemarin. Berapa usia Zaid bin Sabit, Pak? Masih 17-an tahun. Karena hafalannya paling kuat, hafalannya paling cerdas. Dia konfirmasi semua hafalan dari para sahabat-sahabat. Ingatannya masih ngejreng banget. Sampai akhirnya Zaid berkeliling ke semua sahabat. Karena Al-Quran ini tawatur, mutawatir, banyak riwayatnya. Dikumpulkanlah akhirnya Al-Quran tersebut menjadi sebuah mushaf. Boleh memperjualbelikan mushaf? Boleh. Yang enggak boleh memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran. Tuh. Nanti kalau Bapak mau ke pasar, mau beli Al-Quran, jangan ngomong Al-Quran. Pak, beli Al-Quran. Ya marah yang jual pasar. Apalagi Habib lagi. Ente jual-jual Al-Quran, haram. Oh ya udah, enggak jadi beli. Bahasanya bukan jual beli Al-Quran, tapi jual beli mushaf. Nih. Ya, jual beli mushaf. Dan mushaf ini isinya apa? Kalamullah, gambaran kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu di mana? Di sisi Allah. Ya. Ini gambarannya. Surah min kalamillah yang kita baca itu ada di dalam mushaf ini. La yamassuhu illal mutahharun. Ini yang enggak boleh disentuh kecuali orang-orang yang dalam keadaan bersuci. Termasuk kitab tafsir Jalalain ini, Pak. Kalau ayatnya lebih banyak daripada tafsirnya, itu sudah dihukumkan seperti mushaf. Artinya kitab itu nggak boleh dipegang oleh orang-orang yang berhadas. Tapi uniknya, kata para ulama, ini kitab tafsir Jalalain yang kita kaji ini, ternyata hanya beda beberapa huruf 50-50-nya. Lebih banyak tafsirnya daripada ayat Al-Qur'annya, sehingga bagi yang tidak memiliki wudu memegang kitab tafsir Jalalain tidak masalah, meskipun adabnya tetap pakai wudu. Itu bukan cuma
megang kitab tafsir doang, mau ke masjid, mau megang kitab-kitab ulama lainnya, belajar hadis, ngaji, itu seyogianya tetap dengan wudu. Nah, itu yang membedakan suhuf dengan Al-Quran. Di ayat ini disebutkan fi suhufin, ya. Suhuf yang bagaimana? Suhufim mukarramah. Siapa atau mana suhuf yang di arti mukarramah yang dimuliakan, ya. Arti mukarramah yang dimuliakan. Dimuliakan di mana Al-Quran ini? Indallah, di sisi Allah. Artinya apa? Bagi orang-orang yang ingin menjadikan pelajaran, silahkan kembali ke Al-Quran, kembali ke lembaran-lembaran Al-Quran. Itu semuanya Al-Quran kalamullah, ada fi suhufin, dalam lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Makanya orang yang bisa memindahkan isi di sini ke otak, dia disebut dengan hafiz. Apa arti hafiz? Orang yang menjaga. Nah, itu fi suhufin mukarramah. Jadi Al-Quran ini adalah kemuliaan. Menariknya di dalam tafsir, apa tafsir suhuf? Ay muthbituhu fi suhufil malaikah. Suhuf yang dimaksud di dalam ayat ini menurut Imam As-Sawi adalah lembaran-lembaran yang didatangkan pada saat itu ma'al malaikah, beserta datangnya para malaikat. Tentu malaikat yang menyampaikan wahyu. Manqulatun minal lauhil mahfuz, yang itu semuanya ditransfer dari lauhul mahfuz. Qala al-mufassiruna, berkata para ulama tafsir, innal qur'ana unzila jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuzi. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan jumlatan wahidatan, satu kali, sekaligus, ya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran diturunkan semuanya full. Kemana diturunkan? Lauhul mahfuz. Tuh step pertama Al-Quran turun. Sebenarnya ini udah saya bahas di Nuzulul Quran tahun yang lalu. Ingat banget saya, berdirinya masih di sini. Al-Quran diturunkan sekaligus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfuz. Kemudian ilas sama'id dunya, ilauhil mahfuz ilas sama'id dunya fi lailatul qadar, dan itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ayatnya udah kita baca tiap tarawih, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Amla Jibril ala malaikati sama'id dunya fakatabuhu. Jibril mendikte apa yang ada di dalam Lauhil Mahfuz ke siapa? Ala malaikati sama'id dunya, ke malaikat-malaikat langit dunia. Fakatabuhu kulluhu, lalu dicatat semuanya, dituliskan semuanya. Wa baqiyat tilka sahifatu indahum fasara Jibrilu yanzilu minha bil ayati wal ayataini ala nabi alaihi salatu wassalam. Ketika sudah Jibril dapat perintah dari Allah, turunkan ke Lauhil Mahfuz. Siap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tersimpan Quran di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz, tugas Jibril membacakan kepada para malaikat langit. Karena Jibril itu imamnya para malaikat yang bertugas mengantar. Bukan Jibril sendiri. Jibril punya banyak pasukan-pasukan malaikatnya. Kita kemarin sudah membahas ini di surat An-Nazi'at. Jibril itu muwakkalun, menjadi wakil untuk para malaikat-malaikat. Ibaratnya satu kompi atau satu peleton malaikat itu memang detasmen khusus wahyunya Allah. Ya. Itu semua tugas. Nanti ada yang tim mekanisnya, ada tim pelontarnya, ada tim gerilyanya, kavalerinya, contohnya lah. Begitu juga ada malaikat tugasnya mencatat. Nanti siapa yang akan turun langsung mentransfer dan menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad? Jibril sendiri, melalui bantuan para malaikatus sama di dunia, malaikat-malaikat langit dunia. Jibril turunkan kepada Nabi Muhammad ayatan-ayataini, 1-2 ayat, berdasarkan kejadian, berdasarkan kisah, berdasarkan peristiwa yang ada, dan itu disebut dengan asbabun
nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Sampai kapan? Hatta stakmala inzalul Qur'an fi salasa wa ishrina sanatan, sampai sempurna semua Qur'an diturunkan dari 0 sampai akhir dalam kurun waktu salasa wa ishrina sanatan, 23 tahun. Aslinya bukan 23, cuma ini secara global 23 tahun. Aslinya 22 tahun 2 bulan 22 hari, diglobalkan menjadi 23 tahun. Nah, seperti itu. Nah, ini kita masih nuzulul Quran, Pak, berarti ya. Alhamdulillah sambut seperti ini. Pas kajiannya juga tentang masalah Al-Qur'anul Karim. Ini bukan cocokologi ini, Pak. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, semua sudah ditakdirkan di momen Ramadan kita membahas tentang masalah suhuf Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi nanti kalau misalnya kita megang mushaf Al-Quran, mushaf itu artinya kumpulan lembaran-lembaran. Ini yang boleh diperjual belikan. Pakai mushaf yang mana? Bebas. Cuma kalau kita nanya, kalau Bapak pengen menghafal Quran, saran dari guru-guru mah tetap pakai mushaf yang satu dan konsisten, jangan gonta-ganti. Itu terus. Jangan, kan kadang ada mushaf versi Madinah. Baca aja judul-judul mushaf yang ada di tiang tuh. Ada Al-Bari. Mushaf ini banyak lah judul-judul, mushaf tahfiz. Pakai salah satu yang membuat kita paling nyaman bacaannya. Saran saya sih yang udah nyaman bacaannya dari kita. Kalau pakai mushaf Madinah, cetakan Madinah tuh yang asli di Mekah, itu kadang-kadang ada tanda-tanda yang membingungkan yang gak diajarin mayoritas di orang Indonesia. Ketika ada iklab misalnya, nggak ada tanda dan nggak ada kodenya, bingung. Apa ini bacaannya ya? Nah, misalnya min ba'dima, padahal di situ lah mim ba'dima, itu ada kode-kode khususnya. Saran saya seperti itu. Enaknya, saran saya kalau ada yang belum, pakai yang cetakan Madinah. Itu lebih enak. Tapi yang khotnya khot Indonesia. Kenapa? Karena jumlah halaman Al-Qur'annya menyesuaikan juz. 1 juz 10 lembar. 1 lembar 2 halaman. 1 juz 20 halaman. Itu pasti. Ya, jadi nanti kita bisa, kalau misalnya suatu saat imam pengen baca di Masjid Mas'ah misalnya, ya boleh diusulkan ke Abi Sohib nanti 1 malam 1 juz misalnya, ya kan, boleh tinggal ganti lembar, rakaat pertama, rakaat kedua, tempelin di sini atau bentangkan di sini. Boleh Pak Ustaz baca Al-Quran imam sambil ngeliat? Khilaful aula, sebaiknya jangan, tapi boleh menurut mazhab Syafi'i. Ya, makanya ada sebagian di luar negeri imam, mohon maaf, pakai HP. HP-nya ditaruh di sini. Waladdallin. Amin. Amin. Sayaqulu subha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati. Balas WA dulu. Jangan WA dulu, gua lagi imam. Takutnya kayak begitu ntar judulnya. Ya. Boleh kayak gitu, khilaful aula. Saya sampaikan khilaful aula. Sebaiknya jangan. Tapi kalau emang untuk irsyad nggak masalah. Jadi 1 malam kita pastikan 1 juz. Saya jamin banyak peningkatan saf jamaah di sini. Paling sisa Pak Yanto di sini, Pak Pendum di sini, San Oden di sini. Ya pasti Imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Hilang udah semuanya. Ya nggak masalah kalau pengen nyari fadilah. Keutamaan Ramadan memang begitu. Ya, kayak di Masjidil Haram khatam 30 juz, nggak ada yang kabur. Enak. Nanti regenerasi imam boleh. Kita sudah menjadi tradisi di sini setiap subuh hari Jumat kita baca surat As-Sajdah. Kalau nggak hafal bagaimana Pak Ustaz? Beli itu poster tempelin di sini. Saya udah jelasin kemarin. Jadi nanti udah dipersiapkan sama Pak Yanto atau siapa yang datang, Pak Hari, tempelin di sini biar nanti imamnya baca misalnya untuk regenerasi contohnya. Jadi biar dia bisa baca. Ya. Tapi jangan yang minus. Bawa kacamata. Karena kalau misalnya nggak pakai, kesian. Pak Pendum bisa jadi imam. Nah itu boleh. Ya, tapi khilaful aula. Untuk bab irsyad pendidikan itu nggak masalah.
Untuk bab irsyad atau tarbiyah atau pendidikan itu enggak masalah sekali lagi. Ya, itu boleh bisa menjadi salah satu ide untuk kedepannya. Tuh, siapa tahu nanti guru kita Ustaz Mudhofi suatu saat beliau berhalangan mengantarkan menjemput putri beliau atau putra beliau di pesantren pas hari Jumat nggak ada imam, sementara kita punya tradisi rutin harus siap ada yang tampil satu orang di depan untuk menjadi imam. Pak Ustaz belum hafal suratnya bagaimana? Nah, disiapkan itunya, tulisannya di depan nanti, atau beli mushaf yang besar. Beli mushaf yang besar, ada standingnya apa? Kok ini apa nih? Ini apa, holder ya? Stand, standingnya. Berapalah paling, nggak masalah gitu. Bisa. Itu nanti dibaca Al-Quran mushaf. Berapa mushaf yang besar kayak gitu? Saya nggak tahu deh. Ada yang pernah 300-an kali ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti malam besok 1 juz nih. Ya Allah. Ya, itu bagian dari apa? Tarbiyah. Jadi nanti di sini bisa jadi bacaannya imam jangan dari kulhu sampai aduha mulu, variasi lah, variasi. Kayak Ustadz, saya ngedengar Ustadz Mudhofi itu keren, beliau dari awal surat Al-Baqarah diambil, oh ini lembar yang ini lembar yang ini lembar berikutnya. Satu kali sholat beliau baca 1 atau 1,5 lembar, kadang saya baca. Itu jadi saya juga murojaah hafalan juga ketika beliau bacakan. Termasuk yang tadi sampai pada ayat ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam. Saya jadi ingat loh ini kisah Nabi SAW agar jangan berperang dengan siapapun kecuali orang-orang yang berperang kepada Allah. Saya jadi murojaah, keren, bisa jadi. Imam nanti siapa aja, tinggal baca di depan. Sampai mana hari ini jadwalnya? Nih, tadi kita sudah sampai ayat ini, surat ini. Satu kali sholat 1 lembar itu standar, Pak. Jangan ada yang protes. Kalau mau cepet, jangan sholat di sini. Di mana sholatnya? Tanya sama Pak Agus Syafi'i. Nah, itu di beberapa masjid itu ada yang melakukan seperti itu. Sekali lagi ada yang pernah. Bahkan, tapi saya nggak setuju kalau itu dilakukan di pesantren tahfiz ya Pak ya. Kalau di pesantren tahfiz, imam subuh, maghrib dan isya itu wajib yang kelas 6 di beberapa tempat. Supaya apa? Murojaahnya dapat. Dan imamnya yang di belakang imam ini namanya naib imam. Yang di belakang imam ini yang musohi. Kadang-kadang lupa bacaannya imam, wajar, dan itu manusiawi. Di Masjidil Haram aja lupa kok. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala abid laku. Itu tugas naibul imam, jangan semuanya laku. Kesian imamnya nggak ngedengar ntar. Adab di dalam sholat seperti itu. Apa fungsi naibul imam? Di tengah jalan imam berhadas, keluar kentut misalnya, imam nggak boleh melanjutkan sholat, batalkan sholat, suruh naibul imam maju ke depan. Yang lain yang nggak dapat tugas dari imam, jangan nekat menerobos maju. Nah, itu adab dalam sholat. Fi suhufin mukarramah, lembaran-lembaran yang dimuliakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ustaz, kalau baca Al-Quran di HP gimana? Boleh, tetap boleh. Di luar di sini boleh. Saya juga sering murojaah kalau pengen nyari ayat yang cepat itu pakai HP. Cuma siogianya pas lagi buka aplikasi Al-Quran dalam posisi kita punya wudu. Idealnya begitu. Jangan dibuka di dalam kamar mandi. Tuh. Makanya saya kurang setuju kalau nada deringnya pakai Al-Quran. Takutnya lagi berak, HP ditaruh di kantong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, murotalan di kamar mandi kan enak. Saya ngomong kayak gini kan ada pengalaman seperti itu. Itu. Dah, baik. Ayat yang ke-14, marfu'atin mutahharah. Lembaran Al-Qur'an yang pertama mukarramah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua marfu'atin mutahharah. Apa arti marfu'ah? Yang tinggi derajatnya. Mutahharah, lagi yang suci.
Marfu'atin, arti marfu'atin di dalam tafsir fis samai, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di langit. Marfu'atin, naik ke atas, tinggi ke langit. Nah, karena memang asalnya dari langit. Ini yang dimaksud Al-Qur'an bukan Al-Qur'an yang di sini apa ya? Al-Qur'an yang ada di sisi Allah, di sisi Allah. Ini mushaf. Jadi Al-Qur'an yang ada di sisi Allah itu tinggi fis samai, di langit, mutahharatin, lagi yang suci. Apa maksud suci? Munazzahatun an massis syaitan, suci dari sentuhan-sentuhan syaitan. Nah, itu Al-Quran. Maka kitab ini udah 14 abad yang lalu nggak ada satupun yang berubah. Bahkan huruf ba-nya pun nggak ada yang hilang. Tetap original teksnya. Karena apa? Allah udah janji, ini kitab kami yang turunkan, wa inna lahu lahafizun, kami akan menjaga Al-Quran. Satupun nggak ada yang berubah. Sekali lagi, satupun tidak ada yang berubah, asli sebagaimana yang datang dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala. Sanadnya mutawatir, nggak perlu ditakrij lagi. Sahih kah, hasan kah, dhaif kah? Ya, ini udah mutawatir, dijamin as-sahhul kutub, kitab yang paling sahih, di mana setiap ayat-ayatnya semua punya sanad-sanadnya masing-masing dari para sahabat, dari Rasulullah. Gimana cara mengetahuinya? Baca di dalam tafsir Al-Quran. Nanti ada tafsir tentang asanidul Quran, sanad-sanad Al-Quran, i'rab-i'rabnya Al-Quran, banyak ragam tafsir Al-Quran, Masya Allah. Dan kitab yang seperti itu hanya satu, yakni kitab Al-Quran. Itu kitab suci yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara transmisi jalur sanad periwayatannya, Masya Allah. Baik, ayat berikutnya, ayat yang ke-15. Bi aidi safarah, bi aidi safarah, di mana dijaga, di mana disucikan, di mana ditinggikan. Bi aidi, di dalam genggaman-genggaman tangan-tangannya, safaratin, para malaikat. Katabatun yansakhunaha minal lauhil mahfuz, yakni malaikat-malaikat yang tugasnya yansakhun, memfotokopi, mengirimkan file salinannya kepada malaikat dari lauhil mahfuz ke langit dunia sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Ayat berikutnya yang ke-16, kiramin bararah. Arti kiram ini adalah mulia, bararah ini adalah berbudi. Maksudnya adalah kiramin bararah ini adalah malaikat-malaikat yang sangat mulia dan juga sangat tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam satu hadis, orang yang ahli Quran itu ma'as safaratil kiramil bararah. Nah, inilah maksudnya, bersama para malaikat-malaikat yang istimewa levelnya. Artinya apa, Pak? Urusan dengan Quran semuanya mulia. Kita tahu bulan suci ada 4 dalam Islam. Apa aja? Bulan suci. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Salah. Ustaz Raden atau siapa yang masih ingat bulan suci? Muharram. Terus? Enggak, Ramadan enggak masuk. Muharram ada, Zulhijjah, terus Rajab, terakhir Zulqa'dah. Insyaallah. Itu 4 bulan suci. Ramadan enggak masuk, puasa? Enggak. Ramadan istimewa tersendiri. Kenapa Ramadan istimewa? Satu, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Karena ada Al-Quran di bulan Ramadan, Ramadan ini jadi bulan yang lebih mulia dari bulan-bulan suci yang lainnya. Masya Allah. Para nabi semuanya mulia. Para nabi semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, no debat. Tapi kenapa Allah angkat Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Mursalin, pimpinannya para nabi? Karena Allah turunkan satu yang tidak diturunkan kepada nabi yang lain. Apa itu? Al-Quran. Masya Allah. Jadi hidup ini semuanya mulia jika kita bisa dengan Al-Quran. Pokoknya apa aja yang berurusan dengan Al-Quran itu semuanya akan menjadi mulia. Bahkan malaikat semuanya mulia. Sekali lagi, malaikat semuanya mulia.
Nggak ada malaikat yang nggak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah lebih mengangkat malaikat Jibril daripada malaikat-malaikat yang lain? Yang kisahnya, yang tugasnya selalu diungkit, selalu disebut di berbagai momen dan kesempatan. Karena satu, tugas Jibril menyampaikan wahyu, yakni Al-Quran. Jibril jadi mulia karena Al-Quran. Masya Allah. Itu artinya apa? Keluarga kita, rumah kita, kampung kita, masjid kita, semuanya akan menjadi mulia kalau kita nggak jauh-jauh dari Al-Quran. Masya Allah. Pokoknya mah yakin, orang kalau udah ada hafalan Al-Qurannya atau ada Al-Qurannya, nggak bakal belangsak hidupnya. Ada ujian, ada. Saya memang pernah mendengar salah satu postingan guru tahfiz Al-Quran hanya digaji sekitar beberapa ratus ribu aja. Sementara ada guru lain yang ngajar pelajaran umum itu minimal gajinya 6-7 juta. Mana mulianya Pak Ustaz? Bukan ukuran dunia. Ya, sekali lagi bukan diukur dari ukuran dunia, tapi mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat kiai-kiai hafiz Quran, guru-guru semuanya. Jarang saya melihat kiai belangsak hidupnya, miskin hidupnya. Sering saya main ke pesantren tahfiz. Alphard di sini, Pajero di sini, bis di sini, elop di sini, mobil losbaknya ada 4 atau 3, semuanya atas nama kiai. Kiainya pakai mobil apa? Agia. Nah ini yang Alphard, ini buat nyambut tamu-tamu Pak Ustaz. Oh, tamu siapa? Kadang kedatangan kiai, kadang kedatangan guru beliau, kadang kedatangan para habaib. Itu jemputnya kita jemput pakai mobil ini. Begitu juga yang Pajero. Terus kalau mobil ini yang elop, ini buat ngantar santri kalau ada yang sakit, kunjungan studi, ini itu. Ini yang losbak, beli sayur Pak Ustaz. Oh iya, beli sayur di pasar ya. Itu semua dibikin. Lah kiai mau pakai yang Agia buat ngajar ngaji keliling kampung. Emang kiai kerjanya apa? Nggak tahu Ustaz. Kiai mah yang ngajar ngaji di kita gitu. Dan beliau nggak perlu melaporkan LHKPN. Masya Allah, Allah muliakan semuanya dengan Al-Quran. Ya Allah ya Rabbi. Di mana saya lihat itu Jember, pesantren namanya Yasinat. Nama kiainya Kiai Baghawi. Kiai Baghawi itu beliau, Baghawi aja nama ulama tafsir Al-Baghawi ada. Itu sederhananya luar biasa. Malah saya nggak tahu itu kiainya. Wow, pesantrennya mewah. Tapi rumah kiainya memang kecil benar. Kecil banget. Kita juga pas-pasan kalau tidur di rumah kiai, tapi kita nggak tidur di situ. Disiapkan kamar selevel hotel, ada kursi pijitnya, kursi pijit yang mahal yang harganya 6 jutaan. Saya kira itu kamar kiai, enggak, itu buat tamu-tamunya beliau. Masya Allah. Masya Allah. Orang kalau udah hidupnya dengan Al-Quran dan nggak ada di KTP beliau ahli Quran, enggak, itu hanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pekerjaan ahli Quran gitu, nggak bakal ada. Masya Allah. Kiramim bararah, karena Allah udah muliakan. Gak ada yang lagi yang mulia di atas itu. Nah, ini semuanya dibarakatil Quran. Pokoknya hidup mulia, pokoknya semuanya dengan Al-Quran. Baik, kita lanjut ayat yang ke-17. Ada yang mau baca? Tafadhal masykuran. Kita udah lama belum baca-baca. Mas Sidik? 16. Pak Sawing, betul. 17. Titik. Barakallahu fikum. Masya Allah. Kutilal insanu ma akfara. Kutila ini kalau diartikan artinya dibunuh. Tapi makna di sini menurut keterangan tafsir bukan membunuh, tapi lu'ina, melaknat. Lu'inal insanu maknanya seperti itu. Kutilal insanu, dilaknat akan manusia, ma akfarahu, akan apa yang membuat mereka mengkafirkan. Akfar. Lu'inal mukafir, ma akfarahu. Taubih ay ma hamla amalahu alal kufri. Ini artinya terangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini apa? Al-muradu bil insanil kafir la kullu insanin. Ada orang-orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala.
tidak percaya dengan Al-Qur'anul Karim. Orang-orang seperti itulah yang kutilal insanu ma akfar. Itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka terhadap kitab Al-Qur'an. Wal iyadu billah. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an segala petunjuk dan keterangan itu bisa kita dapatkan. Contohnya di ayat berikutnya, min ayyi syai'in khalaqah, dari sesuatu apakah manusia diciptakan. Ini Allah ngajak kita untuk bertanya, min ayyi syai'in khalaqah, dari sesuatu apakah manusia khalaqah diciptakan. Menciptakannya ya Allah akan manusia. Istifham takrir summa bayyana. Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, terus Allah sendiri yang menjawab. Di mana jawabannya? Di ayat berikutnya. Min nutfatin khalaqah. Ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Min nutfatin, dari setetes air. Air apa di sini yang dimaksud? Air mani, ya, sperma. Khalaqahu, kemudian Allah ciptakan manusia dari air tersebut. Faqaddarahu, lalu Allah pun tentukan takdir manusia itu. Nah, itu pernah kita bahas di surat Az-Zumar kalau nggak salah, tentang masalah penciptaan manusia. Di dalam tafsir di sini juga sudah sedikit disinggung tentang min ayyi syai'in, dari sesuatu apakah manusia itu diciptakan. Nanti yang pertama dari nutfah. Nutfah itu adalah dari air. Kemudian habis nutfah menjadi daging, alaqah. Habis alaqah mudghah. Ada tumbuh tulang belulang. Habis tulang belulang dibungkus lagi oleh Allah pakai daging. Lalu ditiupkan semuanya ruh, baru jadilah manusia. Dan itu rinci di dalam Al-Quran dijelaskan timing waktunya dan tepat menurut pembuktian sains yang ada saat ini. Kitab 14 abad yang lalu Allah kasih bocorannya. Itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat terakhir yang dibaca oleh Ustaz Kawin, summas sabila yassara. Summas sabila, kemudian akan jalan, yassarah, Allah mudahkan akannya jalan. Itu arti terjemahannya, terjemahan kontekstualnya. Kemudian jalannya kami mudahkan. Tuh, apa sih yang dimaksud jalan di sini? Ini kan disebut cuma jalan doang. Ini nggak tahu nih jalan apa nih? Apa jalan-jalan raya kah? Atau jalan-jalan manusia kebenaran kesesatan kah? Oh bukan. Ai tariqu khurujihi min batni ummihi. Ayat 2 ayat sebelumnya, dari apa sih manusia diciptakan? Ayat berikutnya, dari setetes air mani. Kemudian menjadi daging, menjadi tubuh, menjadi rupa. Summas sabila, kemudian jalannya yassar, Allah keluarkan untuk keluar min batni ummihi, dari perut ibunya. Saya dapat ijazah di ayat ini, Pak. Kalau Bapak punya anak perempuan yang mau melahirkan, atau istri kita mau melahirkan, kalau pembukaan 1, 2, 3, 4 sampai berapa ya pembukaan? 7 ya pembukaan. Ya, kalau pembukaannya lama, suruh istri, ya saya nggak tahu. Pengalaman. Ini yang lupa ya, istri bidan ya, tahu berarti ya pembukaan kayak gitu ya. Summas sabila yassar. Ketika istri susah banget melahirin, udah pembukaan dari 1 sampai 7 dan itu kerasa lambat, usap-usap perutnya, baca nih ayat. Ini ijazah dari guru saya di Genggong, di pesantren. Waktu itu ada telepon masuk, Ustaz minta amalan, depan saya tuh, minta amalan apa? Ini anak saya dari tadi lahir apa? Udah ini, udah pembukaan, udah keluar, belum? Udah. Buka surat. Nah, beliau merujuk langsung di surat ini. Buka surat Abasa di ayat yang ke-20. Baca itu sambil diusap-usap. Berapa? Sebanyak mungkin. Summas sabila yassarah. Summas sabila yassarah.
summa sabila yassara, kemudian jalannya Allah mudahkan, maksudnya jalan untuk keluar bayi dari janinnya, dari janin di dalam perut ibunya, Allah yassara, permudah untuk dikeluarkannya. Nah, ini bi barakatil Quran ya. Banyak yang seperti ini Pak nanti ya. Bisa. Karena ayat ini di dalam tafsir dijelaskan. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka para ulama, inna ra'sal mauludi fi batni ummihi, sesungguhnya kepala janin fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, min fauqin, dari atas, wa rijlaihi, dan dari dua kakinya, min tahtin, awalnya itu di bawah, di tempat keluar. Jadi kaki duluan yang di tempat keluar. Ya, di rahim tempat keluar. Awalnya fahuwa fi batni ummihi alal intisab, janin bayi di dalam rahim ibunya alal intisab, posisi berdiri tegak kayak kita. Jadi ngikutin pola ibunya selama proses mengandung. Fa idza jaa waqtu khuruji, jika datang waktu keluarnya tuh janin, inqala unquliba, dibalikan, diilhami minallahi ta'ala, dengan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di mana-mana bayi yang keluar apanya dulu? Kepalanya dulu. Masya Allah. Meskipun nanti ada yang kasus sumsang. Nah, itu bayi lain dah itu. Khusus, itu istimewa sendiri. Makanya nanti pakai paparaji. Jadi kodrohnya, dan memang kita bisa buktiin di scan USG. Di USG itu pasti begitu. Dokter Objin tuh tahu banget titik bayi ini, kelamin ini, mana kepalanya, sumsang atau enggak. Dari umur 6 bulan itu udah kelihatan, posisinya dipantau terus-menerus. Masya Allah. Nih, ulama menjelaskan ini. Saya mikirnya kiai dulu, ulama dulu, zikir ya la ilaha illallah. Ternyata apa posisi bayi aja mereka udah tahu. Padahal di Imam Aswawi belum ada alat USG zaman dulu. Tapi beliau udah tahu bahwa posisi kaki bayi ketika dalam proses besar itu di bawah, kepala di atas. Biar gak apa bayinya, gak puyeng. Kita aja puyeng Pak, jungkir balik kayak gitu. Logikanya aja seperti itu. Kepala tetap tegak. Tapi kalau keluar kaki dulu kan gak enak. Masa bidannya? Kaki dulu ya, masuk lagi deh, putar dulu deh. Gak mungkin. Harus kepala dulu ditarik. Biar kepala yang fitrah dulu yang disentuh dan keluar ke dunia ini, baru ditiupkan azan. Masya Allah. Summa sabila yassar. Masya Allah. Ini Al-Quran ini semuanya. Tanda penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang manusia dari setetes mani, kemudian menjadi daging, kemudian menjelma menjadi manusia. Summa sabila yassar, akhirnya jalan untuk keluarnya yassarahu, Allah mudahkan. Ya, insya Allah besok kita akan lanjutkan. Summa amatahu, ketika itu Allah amatahu, Allah matikan, fa'akbarahu, dikuburkan. Summa idza sya'a syarahu, dikumpulkan. Kalla, sekali-kali tidak. Di sini nanti intinya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi dari Rasulullah itu kan membacakan ayat-ayat dan menjelaskannya ya guys, ya, dalam Al-Quran ada. Nah, gimana kalau kita menemukan banyak di Indonesia ini ketika khutbah Jumat itu menggunakan bahasa Arab gitu. Bahasa Arab gitu. Padahal momen untuk menjelaskan, membacakan ayat-ayat Allah itu di hari Jumat itu sebagai dakwah kan. Dan saya tertarik dengan sebuah masjid di Cicurug, ya menjelaskannya dulu dengan bahasa Indonesia, kemudian dengan bahasa Arab, ya. Dengan bahasa Arab. Nah, ini sangat bijak menurut saya, ini bagus gitu. Meskipun juga tidak terlalu panjang juga khutbahnya. Nah, ini saya tanyakan, ini asal dari amalan itu ya, yang menggunakan bahasa Arab itu, dasar hukumnya apa? Ya, terima kasih. Khutbah dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab? Kita sudah pernah belajar itu di dalam kitab fikih. Dasarnya khutbah Jumat adalah harus dengan bahasa Arab. Di mana poin bahasa Arab diwajibkan? Di 5 rukun 2 khutbah. Di bagian inti itu wajib dengan bahasa Arab. Ya. Dimulai dari alhamdulillah. Habis alhamdulillah
Membaca wasiat nomor berapa? Syahadat, sholawat, ayat, wasiat takwa, doa, kelar. Jadi nanti kalau khotib di tengah jalan tiba-tiba berhalangan, bannya bocor, nggak bisa melanjutkan, kayak saya 2 hari yang lalu, langsung Pak Yanto, Pak Sidik diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala, baca ayat Al-Quran. Dia paling cuma qul huwallahu ahad. Dah. Barakallahu li wa lakum. Tutup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Diri lagi, ulang lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala, Yasin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ibadallah. Dah selesai. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kelar semenit. Intinya itu doang. Dan ini wajib diulang-ulang. Siapa yang menyuruh ini? Rasulullah SAW. Jadi dalilnya adalah ittiba, mengikuti Rasul SAW. Pikiran kita harus paham. Dengan bahasa apapun disampaikan, pesannya dulu. 5 ini jadi poin paling inti yang wajib dalam setiap khutbah Jumat. Adapun selainnya itu tambahan-tambahan. Di mana letak tambahannya? Di wasiat takwa di situ. Bukan cuma di Cicurug, di Aceh lebih sadis, Pak. Jadi di Aceh, seperti yang Bapak sampaikan, semua bahasa Indonesia dulu. Dan itu pernah beberapa kali saya lakukan di sini. Kalau jamaahnya sadar, yang sadar cuma satu, Ustadz Oden, ya, sampai mengingatkan Ustadz belum baca salawat. Saya konfirmasi, saya memang belum mulai khutbah, masih menerangkan nasihat dulu, baru mulai. Alhamdulillah, wassalatu wassalam. Nah itu saya udah nggak lagi dengan bahasa Indonesia. Sampai barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Duduk dan khutbah kedua full Arab sampai selesai. Jadi nggak diselang lagi dengan bahasa Indonesia. Di kampus UIN lebih sadis, 3 bahasa, Indonesia, Inggris, Arab. Di Arabnya itu poin intinya, itu tarbiyah, pendidikan bahasa sekaligus di momen khatib. Bisa di sini pakai 3 bahasa, bisa paling sampai tengah saatnya. Jumat depan gak bakal ada yang khutbah di sini lagi sejam, mana mau atau. Dah khutbah memang gak panjang-panjang sebenarnya. Ya. Di beberapa masjid saya pernah buat tulisan di mimbar, di sini tulis khatib max 10 menit. Ya emang begitu anjuran dari Nabi. Khotib Jumat jangan dipanjangin. Panjanginnya kapan? Pas sholatnya. Gitu. Karena khotib mah bukan buat ceramah, tapi buat ngingetin biar takwanya diupdate, titik intinya itu. Karena iman kita naik dan turun. Intinya apa? Saat iman turun, berharap di hari Jumat imannya, takwanya naik. Kapan momen ngingetinnya? Pas sholat Jumat. Intinya takwa, udah titik. Urusan khutbah, urusan takwa. Adapun materi yang lain selipkan, yang intinya dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Jangan mengkritik pemerintah di situ. Di dalam kitab fikih pun makruh. Ya. Nggak ada lagi yang namanya pemborosan anggaran. Itu bukan momennya. Karena itu tidak ada anjurannya dari Rasulullah SAW. Takwa intinya gitu. Mendoakan pemerintah boleh, secara umum boleh, tapi secara pribadi makruh. Allahumma gfirli Prabowo, Allahumma gfirli Dedi Rohim, itu makruh. Tapi Allahumma gfirli muslimina wal muslimat wali umara'il muslimina wal muslimat, itu masalah. Intinya adalah pesan takwa dengan bahasa apapun yang berbeda-beda. Bahasa Arabnya tetap harus ada karena itu rukun. Kalau tidak dibaca, dampaknya tidak sah Jumatnya. Itu keren. Di beberapa kampung di Bogor bahkan itu full bahasa Arab. Jamaah ngerti? Agak. Dan yang paling aneh khotibnya pakai teks. Kalau khotib baca teks, ingat jamaah pasti ngantuk. Itu kaidah di mana-mana. Ya. Jadi hanya menjadikan tempat tidur pindah dari rumah ke masjid. Nyaman banget.
apalagi masa pakai AC. Ini belum ditambah AC di belakang. Itu kalau khotib pakai teks, pasti ngantuk. Saya jamin itu Pak. Saya pakai teks, tapi bukan buat dibaca, tapi konsep biar gak lupa. Semua materi harus dipadatkan dalam 5 menit. Selesai. Untuk pernah belajar di Indonesia 5 menit doang waktunya. Kepake di khotib Jumat. Selebihnya 3-4 menit pakai bahasa Arab. Udah beres semuanya 10 menit. Maksimal 15 menit. Jangan lebih dari itu. Karena ada khotib yang sampai 20 menit, 30 menit Pak. Itu nyiksa jamaah menurut saya. Kenapa? Kesian Cicago udah mau basi. Ada kayak gitu, ada Pak. Jangan. Pak Ustadz kita batalkan. Oh, jangan. Itu tutup. Ya. Karena ada Pak, orang lagi sholat, dia sholat ba'diyah. Itu ketangkep kamera CCTV. Allahu Akbar. Dia sholat langsung kayak kita Ustadz Yayat, Ustadz Oden keluar bagi-bagi Cicago. Allahu Akbar. Lihat di TV itu, Masya Allah tuh. Jumat berkahnya jadi yang kayak begitu takutnya nantinya. Nah, jangan kelamaan khutbah Jumat itu. Udah maksimal 15 menit selesai semuanya. Tinggal sama 20 menit sama sholat lah gitu ya. 20 menit sama sholat. Berikutnya doa setengah jam selesai. Jangan sampai lebih, maksimal rangkaian dari awal sampai akhir lebih dari 30 menit. Menurut saya itu sudah tidak dianjurkan. Selebihnya nanti mau muzakarah, mau ngobrol ini itu nggak masalah. Itu yang diajarkan di dalam syariat seperti itu. Jangan siksa jamaah dengan panjangnya khutbah. Kalau mau dipanjangkan, panjangkan bacaan sholat. Itu esensi daripada pelaksanaan khutbah Jumat dan ibadah sholat Jumat. Begitu. Barakallahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim fa'fu 'anna ya rahim fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tahlilana wa tasbihana wa takbirana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.